selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam Gisak, salam Selamat datang di Gereja Disediakan Miracle. Kiranya pagi hari ini kita diberkati Tuhan dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan lawatan Tuhan akan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Dan kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada di tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau disukakan dengan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan permasalahan, dengan beban berat, kami pulang membawa sukacita. Dan kami pulang disegarkan karena kebenaran firman-Mu melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita segenap jiwa yang hadir di tempat ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan syukur. Mari kita berterima kasih kepada Allah kita yang hebat, penuh kuasa. Hadirat Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat
hadiratmu dengan orang pujian masuk hadiratmu berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu ku nampak keagungan Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu keinginan
sangat baik ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan, di saat ini Bapa, mungkin ada raga kami saat kami merasakan sakit Bapa, tapi tidak ada satupun yang menghentikan pujian kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama tepuk tangan. Senantiasa bersyukur
berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Hanya Kau Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat, di dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Ini semua karena kemurahan Tuhan.
Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi, sehingga setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami terima, kami cerna dengan baik, tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, bermanfaat, dan kami dapat membagikan kepada orang lain. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, berkati tempat ini, Tuhan berkati setiap peralatan yang kami pakai, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam GTM, salam bisa, salam keajaiban. Saya yakin kita semua Bapak Ibu yang hadir di ibadah satu dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangannya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tema di bulan Februari adalah pertolongan yang tidak biasa dari Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu, kita masih di bulan Februari, masih di awal-awal tahun. Tema di tahun 2023 adalah tahun mujizat pertolongan Tuhan. Mari kita pegang kuat tema ini, tema tahunan, dan setiap bulan kita pelajari setiap visi dari Tuhan melalui gembala, maka saya yakin kita semua akan diberkati Tuhan. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 9 dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Apa itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia? Mungkin kita berasumsi satu berkat yang luar biasa, satu berkat yang besar, berkat jasmani, mungkin juga jabatan, ya, mungkin juga satu proyek yang besar, mungkin kesembuhan dari sakit kita, sesuatu yang tidak pernah kita lihat, mungkin seperti itu, ya itu boleh-boleh saja, it's okay, karena itu semua adalah janji firman Tuhan juga buat setiap orang percaya. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayat tadi dikatakan di awal seperti ada tertulis. Tertulis di mana? Ya. Artinya bahwa Rasul Paulus ketika itu dia mengutip ya, sesuatu yang sudah lalu. Dia pernah melihat, dia pernah membacanya dan disampaikan kepada jemaat Korintus ketika itu. Dan semua ketika saya membaca beberapa referensi saudara, beberapa tafsir-tafsir dari teolog merujuk pada satu kesepakatan bahwa ada tertulis di dalam perjanjian lama. Kita buka di dalam Yesaya 64 ayat yang keempat. Ini tadi kopnya tentang doa pengakuan dan permohonan Israel. Ternyata ada tertulis adalah ayat ini. Yesaya 64 ayat 4 saya bacakan demikian. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang ilah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya terjemahkan seperti ini. Mungkin kalimatnya agak membingungkan. Tidak ada ilah lain ya yang bisa melakukan sesuatu bagi mereka yang menantikan Dia, menantikan ilah. Bahasa yang lain seperti ini saudara, tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Kita sepakati dulu bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, dengar, dan timbul di hati itu adalah mujizat Tuhan. Kita sepakati dulu ya, ilah tidak bisa melakukan. Apalagi nyuruh, nantikan aku gak bisa. Hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Kemudian siapa yang dinantikan? Saya pastikan itu adalah Yesus Kristus. Saya pastikan itu adalah Yesus Kristus. Konteksnya adalah kita melihat seperti ini saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, ketika itu, ini bukan berkat jasmani, bukan benda-benda, apalagi mobil, rumah, jabatan, dan lain sebagainya. Ketika itu,
sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang normatif, common help. Ya. Boleh saya katakan ini as usual, seperti biasa, berkat-berkat seperti itu. Tetapi turunnya Yesus ke dunia menjadi manusia dan menyelamatkan saudara dan saya umat manusia sebagai bukti kasihnya kepada saudara dan saya adalah unusual help from God. Ini yang luar biasa. Jadi pertolongan yang tidak biasa itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang menyelamatkan saudara dan saya. Percaya katakan amin. Dan ini sudah terjadi. Pertolongan Tuhan yang luar biasa ini, yang tidak biasanya ini sudah terjadi. Dan unusual help demi unusual help, pertolongan demi pertolongan yang tidak biasa ini akan mengikuti orang percaya, akan mengikuti saudara dan saya. Dengan catatan Alkitab tadi yang kita baca, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu ayat lagi yang menjadi kutipan dari Rasul Paulus adalah di dalam Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ini perikopnya adalah janji langit baru dan bumi baru. Ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan yang tidak akan timbul lagi dalam hati. Ketika saya baca juga rata-rata mereka sepakat bahwa bumi baru, langit baru ini adalah surga. Sesuatu yang belum kita alami. Tadi sesuatu yang sudah terjadi. Segala nubuatan Yesaya sudah digenapi. Bapak Ibu percaya saja bahwa surga itu ada dan saudara dan saya akan menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Dan ini menjadi rujukan sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati. Sampai di sini dulu saudara, kita sepakati ya firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul di dalam hati, ini adalah mujizat Tuhan, adalah berkat Tuhan. Dan yakinlah sekarang bahwa saudara akan menikmati, terutama di bulan Februari ini. Sepakat katakan amin. Bagi yang mengasihi Dia. Alkitab katakan bagi yang mengasihi Dia Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita mengasihi Dia. Amin. Siapa orang yang mengasihi Dia? Dikatakan di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 21 seperti itu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang akan diberkati Tuhan. Satu lagi ayat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sepakat katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita terus melakukan perintah Tuhan, mengasihi Dia, maka saudara akan melihat sesuatu yang tidak biasa itu terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kemudian apa saja pertolongan Tuhan yang tidak biasa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang mengasihi Dia? Minggu lalu diceritakan oleh Bapak Gembala yang ada di Matius 17 dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh-contoh sesuatu yang terjadi yang luar biasa, dan saya merema dengan cerita yang ada uang di mulut ikan itu ya saudara. Saya tidak ulangi ceritanya karena minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ceritanya ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke Kapernaum hendak beribadah, tiba-tiba dia disamperin oleh pemungut biaya, harus bayar. Ya, singkat cerita, ibadah harus bayar ya. Ya, kemudian singkat cerita, Yesus perintahkan, kamu mancing sana. Nanti ikan pertama kamu buka mulutnya ada uang 4 dirham. Dan dikerjakan oleh murid Tuhan dan ternyata benar.
Ikat pertama yang didapat dibuka mulutnya ada 4 dirham, dan uang ini dipakai untuk membayar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak lazim. Uang 4 dirham itu kok bisa dari mulut ikan? Kok tidak dari tempat lain? Saya punya cerita, saudara. Hari Selasa kemarin saya ceritakan juga di MC kami. Waktu saya masih kecil, ya, mungkin seumur-umur Darren, seumur-umur Gilbert gini ya, nenek saya bercerita. Satu ketika ada seorang janda bersama dengan putrinya. Ya, orang ini orang yang berkekurangan, tidak mampu makan sehari-hari juga seadanya. Satu ketika putri dari janda ini pengen makan ayam, ya, pengen makan ayam, berdoa nak supaya kita bisa makan ayam, berdoa terus dan tidak pernah ada yang antar ayam untuk dimakan. Satu ketika, saudara, anak putrinya ini ketika main-main dia mendapatkan seekor ayam yang mati. Kemudian ayam ini dibawa pulang, dia kasih lihat ke mamanya, dia katakan, "Ma, kita masak ayam ini, aku dapat ayam." "Loh, ini ayam mati nak, gak boleh dimakan." "Tapi aku kepengen ayam, Mama." Wah, ketika saya masih kecil, saudara, mendengar cerita ini, saya seperti sedih, ya, menangis gitu ya, membayangkan cerita ini. Kemudian mamanya juga sedih, bagaimana ini ya, kepengen anaknya. Kemudian, "Yaudah bawa sini, kita doakan ya ayam ini, sehingga ketika kita potong, kita masak, tidak jadi penyakit." Singkat cerita, mereka berdoa buat ayam ini, dan kemudian dipotonglah ayam ini. Saudara, apa yang terjadi ketika dipotong lehernya? Di leher ayam ini ada tembolok ya, yang besar itu. Ketika dipotong, di dalamnya keluar segenggam berlian. Mereka tidak tahu itu berlian. Dan mereka kaget dan semakin takut, dan kemudian ditanya kepada orang, "Ini apa?" Ternyata itu berlian. Wow. Saudara, ini adalah cerita spektakuler yang sering saudara dengar di cerita-cerita fiktif ya, dongeng-dongeng. Ya, saya tidak tahu ini benar apa enggak. Yang pasti yang cerita nenek saya. Kalau ini cerita bohong, berarti nenek saya yang bohong, bukan saya. Tetapi kalaupun ini cerita tidak benar, anggaplah ini sebagai ilustrasi pertolongan Tuhan itu saudara tidak pernah pikirkan. Saya pernah melihat ayam dipotong dan di temboloknya ini isinya penuh dengan karet gelang. Melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ayam ini kelepar-kelepar kemudian dipotong oleh pemiliknya, ternyata penuh dengan karet gelang. Dia tidak bisa membedakan antara karet dengan cacing mungkin. Tetapi ini berlian, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara jangan mengandai-andai nanti cari ayam mati ya. Jangan, saudara. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, luar biasa, dan banyak cerita lain pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak seperti biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan menuntun setiap langkah kita, mengajar kita berbeda caranya dengan manusia mengajarkan sesamanya. Kadang kita tidak tahu apa yang disediakan Allah, tetapi kita ngikut saja. Yesaya 48 ayat yang ke-17 berkata demikian, "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh." Bapak Ibu, Tuhan ingin kita taat pada tuntunannya, beriman dan tidak bergantung atau tidak fokus kepada berkat. Kalau saudara dan saya berfokus kepada berkat yang ada di sana, di depan, saudara akan stres. Tetapi fokus pada perintah Tuhan, karena hidup adalah perjalanan. Fokus saja pada jalannya, jangan menyimpang. Tidak usah kepo dengan berkat yang di sana, ikut saja perintah Tuhan. Abram, saudara, taat ketika masih Abram ya, sebelum Abraham. Ketika diperintahkan Tuhan keluar pada tempat yang akan kuberikan, berarti tempatnya belum diberikan. Dan dia tidak tanya di mana tempatnya, dia tidak minta Sherlock, enggak, kerjakan aja, bawa semua. Selain itu dalam Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang tidak biasa terjadi.
terjadi pada Abraham sekarang setelah jadi Abraham juga taat. Ketika diperintahkan Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi dia kerjakan saja. Tidak tanya-tanya bagaimana nanti, oh ini kan anak yang kau janjikan dan lain sebagainya. Oh tidak, tetapi dikerjakan. Dan nyatanya pertolongan yang tidak biasa Tuhan nyatakan, Allah menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita selangkah demi selangkah. Bahkan ada pujian, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara, pasti ada kesusahannya. Saudara melangkah saja pasti ada kesusahannya, tapi tetap fokus kepada jalannya. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok ada kesusahan yang lain. Tidak usah dipikir yang besok. Yang pasti bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Mungkin saudara bertanya, tapi ada kesusahannya lagi Pak? Ya, tapi ada rahmatnya lagi setiap pagi. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Alkitab katakan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita, bukan senter, bukan lampu sorot yang bisa melihat jauh. Pelita itu hanya bisa menerangi kaki saudara. Saudara jangan angkat pelita melihat ke sana, nggak bisa. Tuhan mengajarkan apa saudara? Saudara fokus saja kepada jalanmu. Kalau saudara fokus kepada yang di sana, saudara bisa jatuh karena saudara tidak melihat apa yang ada di bawah saudara, ada apa yang ada di kaki saudara. Karena mengabaikan pelita, karena mengabaikan firman Tuhan. Kan firman Tuhan itu pelita. Kalau saudara fokus kepada tujuan, kepada berkat, firman itu akan terlupakan, terabaikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan itu adalah pelita. Yang dimaksud firman Tuhan ya, bukan Alkitab. Bisa dibedakan ketika saudara jalan di tempat yang gelap, saudara bawa Alkitab. Firman itu akan jadi pelita kalau firman itu dibaca. Firman dibaca menjadi hidup, menjadi pelita bagi jalan-jalan kita, bukan Alkitab. Saudara sering lihat orang sakit ada Alkitab di bantalnya. Seumur hidup tidak pernah baca Alkitab, ketika sakit ada Alkitab di bantalnya. Jadi jimat, jadi ilah. Alkitab yang dibaca itu menjadi pelita, menjadi terang, karena dia hidup. Bukan bukunya. Bahkan bisa jadi berhala. Saudara tidak bisa khusus setan sambil bawa Alkitab lari-lari, itu film. Bawa salib yang besar, film Dracula. Firman yang diperkatakan dibaca menjadi pedang. Kalau minggu lalu Pak Andi cerita di medsos ada orang yang menghina Alkitab kemudian dihukum. Menurut saya bukan karena Alkitabnya, apalagi terakhir klarifikasi hanya cover. Karena di hatinya membenci. Gak usah injak-injak Alkitab, saudara benci dengan Allah, dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, maka dihukum. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Kalau dibaca, orang di luar Kristen, di luar Tuhan, saudara suruh baca Alkitab, nggak ngerti. Saudara jangan nggak ngerti itu harus dimaklumi. Tidak ada pewahyuan dalam hidupnya, nggak ngerti. Jadi mereka mencerna dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, akhirnya salah dan kacau. Karena dengan logikanya
dia cerna firman Tuhan, tidak dengan hikmat dari Tuhan, gak bisa, gak ngerti, karena tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kecuali Tuhan menjamah, ada belas kasihan, Roh Kudus memberi pengertian, baru paham, baru bertobat. Orang di luar Tuhan susah mengenal Allah, gak ngerti saudara, karena tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Para penguasa ketika itu, saudara, orang Yahudi ketika itu juga tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Tidak ngerti. Mereka tidak ngerti. Ya kalau mereka ngerti, mereka tidak mungkin menyalibkan Tuhan. Tidak ada pemahaman dalam hidupnya. Alkitab yang tidak dibaca tidak ada gunanya. Atau yang dibaca orang yang tidak percaya, Alkitab itu tidak hidup, firman itu tidak hidup. Kehadiran Roh Kudus mereka tidak respect, tidak mengenal. Karena Alkitab sudah katakan mereka tidak melihat dan tidak mengenal. Tetapi saudara dan saya di tempat ini mengenal dan melihat Dia, Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, maka firman itu ketika kita baca hidup. Karena ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sama dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ketika kita adakan perjamuan kudus, ketika proses itu dikerjakan oleh hamba Tuhan di tempat ini, maka itu bukan lagi lambang tubuh dan darah, tetapi dia menjadi tubuh dan darah. Roti dan anggur itu, saudara. Seringkali ketika saya melayani perjamuan kudus, ketika ada seorang orang tua mengambilkan untuk anaknya, sebisa mungkin saya larang, jangan, kan anak-anak belum mengerti. Tetapi melihat situasi, daripada anaknya nangis, ya udah kasih. Tetapi saya kasih tahu pasti, jangan diminumkan dulu ya, nanti setelah ibadah boleh. Setelah ibadah atau sebelum ibadah, itu roti dan anggur. Itu anggur, saudara, yang dipakai. Tapi kalau habis anggurnya bisa boleh pakai sirup. Kalau nggak ada sirup, air pun jadi. Tetapi perhatikan ketika kita angkat tubuh Kristus dan hamba Tuhan, katakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, bagikan padamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Jangan main-main. Hati saudara harus benar-benar menerima dan mau bersekutu dengan tubuh Kristus, karena itu tubuh Kristus. Bukan roti yang rasanya kadang-kadang rasa tidak enak, kadang-kadang ada rasa sabun, kadang-kadang ada wangi-wanginya, tergantung disimpan di mana. Tetapi itu adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu anak-anak, terutama yang belum dibaptis, tidak boleh. Karena kita harus menghormati. Ketika angkat cawan, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan jangan main-main. Dan ketika kita hormat dengan itu, maka mujizat terjadi, saudara. Sama dengan Alkitab, saudara. Kalau tidak dibaca, tidak hidup. Sama dengan roti dan anggur. Kalau tidak di dalam prosesi, ya itu cuma roti dan anggur. Saudara, di bawah ada orang makan boleh. Ya, seperti ini hanya gambaran saja. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak kita dengar, tidak timbul di dalam hati, maka ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan, maka yang datang pada setiap kehidupan saudara dan saya adalah mujizat yang datang. Ya. Saudara pernah dengar mungkin motivator yang memberikan motivasi. Saya sering dengar, saudara, karena saya sering dulu juga ikut di dalam beberapa bisnis jaringan. Setiap bisnis jaringan, saudara kenal dengan multi level marketing dan lain sebagainya. Kalau motivator seringkali memotivasi saudara dengan benda, dengan harta. Saudara pengen punya mobil sport, ambil gambarnya, tempel di dinding, setiap hari saudara lihat. Bila perlu ditaruh di plafon, setiap mau tidur saudara lihat. Yang spesifik, warnanya ini, tipenya ini, bahkan tahunnya. Saudara akan fokus ke situ. Mungkin bisa terjadi, mungkin bisa terjadi. Karena saudara energinya akan mengumpul, fokus itu, aku pingin mobil. Tetapi lebih baik menurut saya, saudara berdoa untuk mobil itu.
Dan kalau orang percaya mendapatkan mobil itu, saya yakin dan percaya itu karena doa saudara, bukan karena gambar. Gambar hanya membantu. Sepakat, amin saudara. Bagaimana dengan mereka yang bisa memperoleh? Ya, dia menghabiskan segala tenaganya untuk fokus kepada gambar itu. Mungkin bisa memperolehnya, tetapi bukan berkat dari Tuhan. Ketika didoakan saudara, gambar itu maka menjadi sesuatu yang hidup. Dan kalau itu terjadi, bersyukurlah itu adalah dari Tuhan. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua di bulan ini, bulan Februari, dengan tema Unusual Help from God. Pertolongan yang tidak biasa Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan berkat-berkat yang biasa. Bahkan yang dikatakan tidak pernah timbul di dalam hati. Saudara akan terkaget-kaget dengan firman Tuhan. Yang penting adalah saudara mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan. Amin. Terus lakukan setiap firman Tuhan. Yakin dan percaya. Ya. Tidak main-main dengan Tuhan. Terus didoakan saudara. Setiap firman yang diterima saudara tangkap dengan baik, imani saudara. Dan ketika kita bisa melakukan, bisa membagikan kepada orang lain, maka mujizat akan terjadi. Yang percaya sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan ambil waktu sebentar, kita akan memuji Tuhan. Nanti Bang Chandra bisa bantu saya memuji Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi pujikan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari pujikan dari hati kita yang paling dalam buat Tuhan kita Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Mari bersama-sama katakan, Sebab aku percaya, bukan
semua saudara angkat suara puji Tuhan, bermasmur bagi nama Tuhan, naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, ku mau bersyukur Tuhan, ku selamatkan bayi. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbananmu, buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, katakan, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah beriman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami bersyukur ya Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kiranya kami terus mengasihi Tuhan, karena Tuhan menyediakan. Kami tahu Tuhan menyediakan, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati kami. Kami bersyukur Allah sangat mengasihi kami, dan kiranya kami semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur hadapan Tuhan buat firman Allah yang sudah kami terima. Berkati hamba-Mu, pengurapan Allah, hikmat Allah terus bertambah-tambah kuat. Kami semua diberkati Tuhan, dan saatnya kami juga akan menyatakan kasih melalui persembahan kami. Kami serahkan dengan sukacita, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Siap berikan persembahan bersama-sama. Katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Cintamu
luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bersama-sama di depan Tuhan kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat lagi, Yesus kau di dalamku. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku melompat lagi, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Kami silakan semuanya tidak, dan kami sampaikan secara langsung saudara bahwa di tengah-tengah minggu ini ada Valentine Day. Silakan saudara merayakannya dengan penuh kasih, makna kasih yang saudara terima dari Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar pasangan hidup, pacaran, tidak seperti itu, tetapi yang lebih bermakna adalah ketika saudara menerima kasih dari Tuhan dan berikan kepada orang-orang yang selayaknya sepatutnya menerima kasih dari saudara. Dan itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan perhatian di sekitar kita. Tentu banyak yang Allah taruh di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan kasih kita yang datang dari Tuhan. Dan gereja juga akan mengadakan namanya Vitus the Blessing. Nanti kami akan mengunjungi beberapa keluarga-keluarga di gereja ini dan juga di luar gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan untuk tanda petik diberkati. Kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Saudara, ada gerakan hati untuk memberikan kasih kepada orang lain melalui gereja, silakan. Dan besok kita akan kelola, kita atur sebaik mungkin supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, gereja juga ada kesaksian dari awal semula kita berpikiran memiliki tanah sebelah dan sebelah kiri. Sekarang sebelah kiri saya ya. Pengennya manusia kita pengen sebelah sana, tetapi kehendak Tuhan berbeda. Tuhan menyiapkan yang di sebelah kanan sampai belakang. Dan minggu ini kita akan mengadakan pembayaran tanah di belakang dan rumah di belakang. Kapan hari ada Pak Ismail membersihkan, jemaat kita membersihkan kebun yang di belakang yang sudah kita beli. Dan ibu itu datang, Pak kasih tahu Pak Pendeta, saya mau pulang ke Toraja, jadi belilah rumah, kira-kira demikian. Kami datang dulu, pernah saya dengar melalui tangga sebelah itu 500.000, tetapi 500.000, 500 juta. Tapi kemudian datang dan kemarin deal 360 juta. Saudara, dan semua pasti datang dari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi kita, saudara. Dan kita akan melakukan pembayaran. Saudara berdoakan hari ini semua baik untuk kemuliaan Tuhan. Gereja kita semakin diberkati Tuhan
menjadi berkat di sekitar kita, banyak jiwa ke tempat ini dimenangkan untuk Tuhan. Sepakat katakan? Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita pujikan pujian ini pulang dengan sukacita, tapi sebelumnya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh iya, maaf, ya berdiri tidak apa-apa. Terima kasih diingatkan. Ibu Gembala bisa maju ke depan dan saya undang Saudara Sim Jingrui untuk maju ke depan karena sudah dibaptis beberapa hari yang lalu, dan kiranya anak muda ini semakin diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semakin maju. Panggilannya adalah Jingrui. Sim juga boleh, tapi bukan surat izin mengemudi. Itu adalah nama marga beliau. Silakan. Tuhan berkati terus melayani Tuhan. Haleluya. Kita pujian ini. Saudara pulang dengan sukacita. Salam buat anggota saudara di rumah. Dari hati saudara, selalu setia di dalam hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kalau sudah lagi Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kalau sukacitamu, haleluya, ku bersorak, Tuhan ku dahsyat biasa, ya luar biasa. Ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat hatimu, Yesus di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat hatimu, Yesus di dalamku. Lagi, ku angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat hatimu, Yesus di dalamku. Ku nyanyikan kasih-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, jangan ibadah ini ya Tuhan, kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua yang setia beribadah ke hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara, tengadahkan tangan saudara. Sekarang terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan kau lakukan, dibuat Allah berhasil, dan berhasil. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam dan berkati.